Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 2024I pada mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi akan mempresentasikan The Voice of People atau suara orang atau suara rakyat atau jajak pendapat dari James S. Fiskin dengan anggota saya sendiri Diva Meriana dengan NIM akhir 058, kemudian Juvita Naomi NIM akhir 095. Next. Nah, di sini polling deliberatif berbeda dari polling atau survei manapun yang pernah dilakukan. Polling biasanya memodelkan apa yang dipikirkan publik, meskipun publik mungkin tidak terlalu banyak berpikir atau menaruh banyak perhatian. Polling deliberatif berupaya memodelkan apa yang dipikirkan publik. Seandainya ia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ide sederhananya, ambil sampel acak nasional dari pemilih dan bawa orang-orang dari seluruh penjuru negeri ke suatu tempat. Rendam sampel tersebut dalam isu-isu selama beberapa hari dengan materi pengantar yang seimbang secara cermat, diskusi intensif dalam kelompok-kelompok kecil, dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para ahli dan politisi yang saling bersaing. Di akhir beberapa hari kerja melalui isu-isu tersebut secara tatap muka, lakukan polling kepada para peserta secara rinci. Survei yang dihasilkan memberikan representasi dari penilaian yang dipertimbangkan dari publik, pandangan yang akan dimiliki seluruh negeri seandainya ia memiliki pengalaman yang sama dalam berperilaku lebih seperti warga negara ideal yang tenggelam dalam isu-isu selama periode yang diperpanjang. Polling deliberatif di sini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau memprediksi opini publik, melainkan bersifat perspektif. Polling ini memiliki kekuatan yang merekomendasikan kesimpulan-kesimpulan yang akan dicapai oleh orang-orang, dan seandainya mereka lebih terinformasi tentang isu-isu dan memiliki kesempatan serta motivasi untuk memeriksa isu-isu tersebut secara serius. Nah, polling ini memungkinkan sebuah mikrokosmos dari negara untuk memberikan rekomendasi kepada kita semua setelah ia mendapat kesempatan untuk berpikir melalui isu-isu tersebut. Apabila polling semacam ini disiarkan sebelum sebuah pemilihan atau referendum, ia berpotensi mempengaruhi hasil secara dramatis. Cara sederhananya, ambil sampel acak dari warga negara, kumpulkan mereka di suatu tempat, berikan informasi yang seimbang, lakukan diskusi dalam kelompok kecil, kemudian beri kesempatan bertanya kepada para ahli dan politisi, dan setelah beberapa hari lakukan survei ulang. Nah, polling deliberatif mengambil dua teknologi, yaitu polling dan televisi, yang telah memberikan kita bentuk demokrasi masa yang bersifat superficial dan mengharnesnya untuk tujuan baru yang konstruktif, memberikan suara kepada rakyat dalam kondisi di mana rakyat dapat berpikir. Nah, polling deliberatif tidak berkembang dalam kevakuman. Ia dibangun di atas karya penting dalam mendorong deliberasi warga negara. Ia juga dibangun di atas gerakan menuju jurnalisme publik. Next. Nah, kemudian demokrasi. Demokrasi di sini dimaksudkan yaitu dalam pengertian elitis dari para pendiri, hanya dihidupkan kembali oleh gagasan representasi yang dipilih. Namun ada bentuk representasi lain yang tersembunyi dalam debu sejarah. Bentuk itu digunakan oleh komisi legislatif, juri warga, dan dewan dalam Athena kuno. Kemudian badan penting yang menetapkan agenda bagi pertemuan-pertemuan majelis warga. Metode lain adalah pemilihan berdasarkan undian atau pengambilan sampel acak, di mana dalam satu pengertian penggunaan pengambilan sampel acak dalam politik dihidupkan kembali oleh polling pada opini ini. Bagaimanapun, apapun itu sampel acak pada dasarnya selain sebuah undian, namun dalam bentuk Yunani kuno ini disebut dalam bentuk yang digunakan pada polling deliberatif, di mana opini-opini diambil bukan dari warga yang terisolasi, tapi dari warga yang bertemu bersama, berunding tentang masalah-masalah bersama. Polling ini juga merepresentasikan penilaian yang dipertimbangkan dari polis, bukan reaksi langsung dari warga yang terisolasi. Kemudian institusi yang berbicara untuk rakyat perlu bersifat representatif sekaligus
sekaligus deliberatif. Inovasi Unicorn membawa sampel ini pada sampel acak dari warga yang berunding bersama, dan dengan demikian mewujudkan kedua nilai tersebut, dan inilah yang membentuk usulan untuk diadaptasi pada era televisi. Next. Nah, jika bentuk demokrasi yang baru dan sangat tua ini digunakan dalam pemilihan umum di awal musim primer pada buku The Voice of People itu, atau sebelum referendum, maka rekomendasi dari penilaian publik yang dipertimbangkan, yang disiarkan di televisi nasional, mungkin akan membuat perbedaan besar pada hasilnya. Ingat argumen Samuel Popkin bahwa para pemilih cenderung mengikuti isyarat yang sama sewenang-wenangnya, seperti Presiden Ford yang tersedak Temale di San Antonio. Tentunya isyarat yang terbentuk dari proses deliberatif yang elaboratif sepatutnya mendapat perhatian. Ketika disiarkan secara nasional dan disebarluaskan di media, polling deliberatif dapat mempengaruhi opini publik, tetapi ia juga dapat mempengaruhi cara publik membingkai dan memahami isu-isu yang ada. Jika polling deliberatif yang di televisi berhasil dalam mengomunikasikan proses deliberatif, mereka dapat membantu mengubah agenda publik menjadi agenda publik yang terlibat, menjadi agenda yang akan dipedulikan oleh warga negara dan yang akan tertarik, karena akan dibingkai dalam istilah yang berbicara pada kekhawatiran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, secara ambisius, polling deliberatif dapat dianggap sebagai sampel aktual untuk masyarakat hipotesis. Masyarakat deliberatif dan terlibat yang tidak kita miliki. Idealnya, kita harus membuat semua orang berpikir dan berdiskusi tentang isu-isu. Tetapi, seperti yang telah kita lihat, kekuatan ketidaktahuan yang rasional sangat kuat. Meski demikian, meskipun kita tidak dapat membuat semua orang terlibat aktif dalam sebagian besar kondisi, melalui polling deliberatif kita dapat melakukan eksperimen dan membuat mikrokosmos terlibat dan kemudian menyiarkan hasilnya kepada semua orang. Warga dalam mikrokosmos tidak tunduk pada ketidaktahuan yang rasional, dan sebaliknya masing-masing dari mereka memiliki peran penting untuk dimainkan dalam acara yang disiarkan secara nasional dengan keterlibatan dan perhatian yang sesungguhnya dari mikrokosmos ini. Representasi dari penilaian publik menjadi suara yang layak untuk didengar. Next. Dalam merancang British Deliberative Poll, terdapat keputusan penting terkait waktu pelaksanaan diskusi kelompok kecil. Dua model digunakan, yaitu penyerapan atau absorption dan aktivasi atau activation. Pada model penyerapan, peserta terlebih dahulu menerima informasi dari para ahli, kemudian mendiskusikannya dalam kelompok kecil untuk membentuk kesimpulan atau semacam FGD. Sebaliknya, model aktivasi lebih menekankan peran aktif warga. Diskusi kelompok dilakukan lebih dahulu sebelum peserta berinteraksi dengan ahli atau politisi. Melalui cara ini, peserta dapat mengidentifikasi isu, membangun hubungan, dan menyusun pertanyaan mereka sendiri sebelum berdialog dengan para ahli. Model ini dianggap lebih memberdaya karena mendorong suara publik muncul dari warga, bukan dari agenda para ahli. Jadi keterlibatan masyarakat atau warga di sini sangat muncul ke permukaan dan telah diterapkan dalam eksperimen di Manchester sebagai contoh untuk pelaksanaan di masa depan kelak. Logikanya sederhana, jika kita mengambil sampel kecil yang mewakili seluruh negara atau mikrokosmos, lalu memberikan pengalaman deliberatif dan mereka menghasilkan kesimpulan tertentu, maka kemungkinan besar seluruh masyarakat akan mencapai kesimpulan serupa jika mengalami proses yang sama. Memang dalam kenyataannya sulit membuat seluruh masyarakat mengalami proses seperti ini, karena diskusi publik sering dipengaruhi oleh iklan atau informasi singkat yang menyesatkan. Namun jika publik dapat berpikir seperti warga negara ideal, maka polling deliberatif dapat menjadi gambaran tentang kesimpulan yang seharusnya dihasilkan. Oleh karena itu, hasilnya memiliki nilai sebagai rekomendasi bagi masyarakat, seolah-olah negara memberi saran kepada dirinya sendiri melalui proses yang lebih matang dan rasional.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikut yaitu peneliti menekankan 4 nilai utama demokrasi, yaitu ada liberalisasi, deliberasi, anti tirani, kesetaraan politik, dan juga partisipasi. Namun dalam praktiknya sulit untuk mewujudkan 4 nilai tersebut. Demokrasi massa yang meningkatkan partisipasi dan kesetaraan justru sering mengorbankan kualitas musyawarah karena keputusan berpindah dari elit ke publik luas yang tidak selalu berdiskusi secara mendalam. Jadi sebagai solusi dalam masalah ini, maka polling deliberatif menawarkan gambaran demokrasi yang ideal. Jadi dalam proses ini diskusi dilakukan secara rasional dan saling menghormati sehingga mengurangi adanya risiko tirani mayoritas. Jadi semua peserta itu terdorong untuk berpikir serius, memiliki kesempatan yang setara, dan berpartisipasi secara aktif. Walaupun hal ini sulit untuk diterapkan dalam masyarakat yang luas, namun model ini dapat dilihat dalam mikrokosmos sebagai contoh nyata dari adanya bentuk demokrasi yang ideal. Jadi, jika polling deliberatif menjadi bagian umum dalam kehidupan publik seperti survei yang biasa dilakukan saat ini, maka penerapannya di tingkat lokal atau daerah tidak harus yang mahal atau yang rumit. Bahkan tanpa kendala besar seperti transportasi di tingkat nasional, metode ini mudah diterapkan secara luas. Yang berikut, pengalaman deliberasi yang serius dapat meningkatkan minat warga negara untuk terhadap isu publik yang ada. Jadi meskipun bukti yang ada masih terbatas, namun ada kemungkinan bahwa dampaknya bersifat berkelanjutan, membuat peserta menjadi lebih aktif. Misalnya, lebih rajin untuk ikut membaca berita, ikut berdiskusi, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik lainnya. Gitu. Jadi, jika polling deliberatif menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat mendorong terbentuknya warga yang lebih aktif dan juga sadar akan pentingnya politik. Bahkan bisa juga menjadi wujud nyata dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, walaupun gagasan ini cenderung idealis dan sulit untuk diterapkan atau diwujudkan secara lebih luas, namun polling deliberatif ini tetap penting karena mampu menunjukkan gambaran warga negara yang jelas, tentunya lebih ideal. Setidaknya metode ini dapat menghasilkan opini publik yang lebih matang dan terinformasi, serta menyebarkannya kepada masyarakat sebagai suara publik yang lebih bijaksana. Namun untuk membangun sebuah demokrasi yang benar-benar berjalan dengan baik, tentu saja diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti ya kembali lagi ke warga negaranya yang harus ikut terlibat aktif, komunitas yang dipakai juga harus benar-benar komunitas yang bisa bertanggung jawab yang kuat, dan media yang responsif. Jika kondisi ini tercapai, maka tentu saja masyarakat dapat berkembang menjadi publik yang mampu menghasilkan opini dan penilaian berkualitas dalam kehidupan politik itu sendiri. Next, jadi pengalaman deliberasi yang serius dapat meningkatkan minat warga terhadap isu publik, meskipun buktinya masih terbatas gitu ya dampaknya, tapi dampaknya itu berpotensi berkelanjutan sehingga peserta menjadi lebih aktif, misalnya rajin ikut serta dalam isu-isu yang ada saat ini atau berdiskusi dan terlibat dalam kegiatan publik. Jadi jika polling deliberatif ini diterapkan secara lebih luas, maka hal ini dapat mendorong terbentuknya warga negara yang sadar akan pentingnya politik sekaligus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Walaupun gagasan ini cenderung idealis dan sulit diwujudkan sepenuhnya, kayak gitu.
Lanjut, inovasi dan institusi lainnya harus dapat diandalkan jika kita ingin menciptakan massa warga yang benar-benar terlibat dalam sebagai bagian rutin dari kehidupan nasional kita. Jadi, untuk menciptakan demokrasi yang berfungsi, maka kita membutuhkan warga negara yang terlibat dan komunitas yang berfungsi dan juga media yang berbicara untuk kita serta tentang kita. Jadi, jika kita memperhatikan kondisi di mana warga negara kembali terhubung dengan kehidupan politik, maka dapat menciptakan publik yang layak mendapatkan opini publik. Jadi itu memang yang akan menjadi kota ajaib jika kita membawa semangat itu ke dalam seluruh negeri. Oke, terakhir kesimpulan dari materi hari ini yaitu demokrasi deliberatif menekankan musyawarah yang rasional, setara, dan saling menghormati sebagai dasar pengambilan keputusan. Meskipun tidak menjamin adanya keadilan sosial sepenuhnya, namun pendekatan ini penting gitu karena dapat membantu warga negara yang ada untuk memahami dan menerima perbedaan dalam kehidupan politik gitu. Jadi polling deliberatif menjadi cara untuk mendekati demokrasi yang ideal. Dengan melibatkan sampel warga untuk ikut serta dalam berdiskusi secara mendalam dan terinformasi, maka metode ini dapat menghasilkan opini publik yang lebih matang dibandingkan dengan survei biasa, serta menunjukkan bagaimana keputusan yang akan diambil jika masyarakat itu ikut terlibat aktif dan berpikir secara serius. Jadi, walaupun sulit untuk diterapkan secara luas metode ini, tapi konsep ini memberi gambaran arah demokrasi yang lebih baik. Dengan adanya dukungan warga yang aktif, komunitas yang kuat, dan media yang baik, masyarakat dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih sadar dan lebih mampu menghasilkan keputusan politik yang lebih berkualitas ke depannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.